Masjid Agung Al-Jami Pekalongan adalah sebuah masjid di Pekalongan, Jawa Tengah. Lokasi masjid ini berada di alun-alun kota Pekalongan. Masjid peninggalan sejarah ini menjadi salah satu ciri khas dari kota Pekalongan. Meskipun telah dibangun beberapa masjid baru yang tak kalah megahnya, namun Masjid Agung Al-Jami Pekalongan tetap tak tergantikan sebagai simbol Islami warga Pekalongan. Masjid ini sudah berusia 158 tahun. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Raden Aryo Wiryo Tumenggung Adinegoro. Ruangan-ruangan di masjid ini, terutama tempat sholat utama, masih banyak dihiasi oleh ornamen asli. Kayu-kayuan masih dari bahan-bahan yang pertama kali digunakan untuk pembangunan masjid ini. Assalamualaikum Pak Zainul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Aziz. Luar biasa. Ya. Gimana nih puasa kali ini? Apakah sangat luar biasa? Alhamdulillah luar biasa. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah SWT untuk sama-sama kita menjalani ibadah bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Betul sekali. Buat pemirsa yang ada di rumah, senang sekali tentunya saya Aziz Mahendra juga bisa menyapa pemirsa yang ada di rumah masih dalam program Lawang Surga. Banyak jalan menuju surga. Sekarang Aziz sudah bersama dengan Pak Zainul, salah satu pengurus dari Masjid Jami Kauman Kota Pekalongan. Nanti kita akan membahas perihal sejarah dari Masjid Jami Kauman Kota Pekalongan. Baik Pak Zainul, sudah siap untuk temenin Aziz? Keliling ke Masjid Agung, sejarah tentang Masjid Jami Kauman Kota Pekalongan. Insya Allah dari segi arsitektural maupun kulturalnya dari Masjid Agung Al-Jami Pekalongan. Langsung saja, gimana kalau mau kita siap, insya Allah. Kita langsung ke sana. Siap. Tempat ibadah Masjid Agung Al-Jami Pekalongan ini merupakan salah satu masjid tua di Pekalongan yang mempunyai nilai sejarah yang sangat penting sebagai bukti penyebaran agama Islam di kota Pekalongan. Meskipun bukan masjid yang paling tua dari prasasti yang ada, yang tertuliskan dengan huruf Arab menjelaskan bahwa ini masjid didirikan oleh Raden Tumenggung Aryo Wiryo pada tahun 1852. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang kita sudah ada di pelataran dari Masjid Jami Kauman Kota Pekalongan. Betul Pak Zainul ya? Betul. Kalau masyarakat Kota Pekalongan atau terutama jamaah Masjid Agung ini menamakan ini, kita berada di posisi ilatan, lidah. Ilat atau lidah Masjid Agung Jami. Karena ini bulan bentuknya seperti lidah ya, yang menjulur semacam itu. Iya, ini merupakan gerbang utama masuk ke Masjid Agung Al-Jami Kota Pekalongan. Baik, dan juga ini disclaimer aja buat pemirsa yang ada di rumah bahwa ilatan dari Masjid Jami Agung Kauman Kota Pekalongan ini merupakan bangunan baru ya? Iya, artinya pengembangan dari yang ketiga. Oke. Iya, pengembangan ketiga dari perkembangan bangunan Masjid Agung Al-Jami Kota Pekalongan. Yang pertama. Gitu, dan buat pemirsa yang di rumah juga pasti penasaran nih, Pak Hakim, di mana sih sebenarnya bangunan utama ya ketika waktu itu dibangun sama Bupati pertama yang ada di Kota Pekalongan. Gimana kalau kita langsung menuju ke dalam aja dan menunjukkan ke pemirsa yang ada di rumah bangunan utama di Masjid Jami Agung Kauman Kota Pekalongan. Siap, Aziz. Mari kita lihat bangunan utama yang pertama didirikan di Masjid Agung Al-Jami ini. Masjid ini pun menjadi ikon sebagai tempat berkembangnya berbagai jenis budaya. Pembangunan Masjid Agung Al-Jami ini berpadu desain dari corak Arab dan juga Jawa. Untuk desain Jawanya sangat terlihat pada bentuk kubahnya yang sangat mirip dengan joglo, dan untuk desain Arabnya terlihat dari bentuk serambinya. Yang menarik, dari bangunan masjid ini terdapat 22 tiang yang semuanya terbuat dari beton dan atap yang sampai sekarang masih original yang terbuat dari kayu tanpa adanya sambungan. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang Aziz dan Pak Zainul sekarang sudah berada di bangunan utama di mana Masjid Jami Agung Kauman Kota Pekalongan baru saja dibuat pertama kalinya ada di belakang kita ya. Pak Zainul, bisa dijelaskan secara detail mungkin? Oh ya, jadi ini bangunan utama yang didirikan oleh beliau Bupati Pekalongan saat itu, yaitu Raden Aryo Tumenggung Adinegoro di tahun 1852 atau 9 Rabiul Awal 1270 ini diresmikan oleh beliau Pak Bupati. Ini bangunan utamanya ini Pak Aziz dan pemirsa Batik TV, ini ada bangunan utama seluas 625 meter persegi. 25 meter kali 25 meter. Terdiri dari bangunan utama ini ada 9 pintu. Makanya ini tepat ini. Lawang surga. Lawang surga ini ada 9 lawang pintu masuk ke Masjid Agung yang utama. Kemudian juga ada 12 jendela besar yang menandakan ini memang bangunan utama dari Masjid Agung Al
Jami Pekalongan semacam Oke, itu. berarti ini ketika kita membahas perihal ada 9 pintu dan juga ada 12 jendela. Apakah ada filosofi di dalamnya, Pak Zainul? Ya. Menurut sejarah yang ada, memang 9 itu kan menjadi simbol dari filosofi masyarakat religi bagi terutama di Pulau Jawa. Jadi mungkin dapat kami sampaikan, sebenarnya Masjid Agung Al-Jami Pekalongan ini dulu sebenarnya didirikan sebagai pengembangan dakwah dari Kerajaan Mataram Islam saat itu, Mas Ajis dan pemirsa. Kemudian di Pekalongan ini, sebagaimana kita ketahui, di sebelah selatan itu ada Pendopo Kabupaten Pekalongan. Kemudian depannya ada alun-alun, kemudian sebelah barat ini Masjid Agung. Biasanya di daerah lain di sisi timur itu ada rumah tahanan. Oh, rumah tahanan ya. Kalau yang pasar ini sisi utara. Betul. Nah, kebetulan mungkin dulu di sini merupakan ada terminal, juga dulu ada tempat penjualan ini di sisi utara. Tapi memang sekarang karena perubahan fungsi tata ruang kota berubah. Namun yang pokok Pendopo masih ada dan utamanya Masjid Agung maupun alun-alun kota Pekalongan masih luar bisa biasa berdiri sekali, eksis. pemirsa. Jadi kita bisa merasakan ya vibes dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Memang ini bangunannya pun ada beberapa yang tidak dirubah ya. Seperti mungkin salah satunya adalah kayu yang satu tidak ada patahan. Betul. Ya. Jadi semua bangunan kayu di Masjid Agung ini tidak ada patahan, tidak ada putus. Jadi penyambungannya juga menggunakan kayu. Jadi pakunya gampangannya itu menggunakan kayu juga. Jadi memang ini heritage, sehingga memang oleh pemerintah kota Masjid Agung Al-Jami ini juga sudah masuk di kawasan cagar budaya yang harus dilestarikan. Sehingga kami pun kalau misalkan ada renovasi selalu berkoordinasi dengan pemerintah kota Pekalongan. Kami tidak berani untuk merubah sembarangan, walaupun kami ini pengelolanya melalui yayasan semacam itu. Ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kalau tadi kita sudah dikenalkan ataupun dijelaskan secara detail bangunan utama dari Masjid Agung Jami Kauman Kota Pekalongan ini bersama dengan Pak Zainul, ada hal yang unik ya di dalam masjid. Biasanya zaman dahulu, zaman Bupati pertama Kota Pekalongan, bahwa ada tempat di mana Bupati itu sering bersinggah ya. Nanti kita bakal lihat bersama dengan Pak Zainul masuk ke dalam di manakah tempat tersebut dan sekarang dialih fungsikan sebagai apa. Ikutin kita terus hanya di Lawang Surgo, banyak jalan menuju surga. Mari Pak Zainul. Masjid Jami Kauman di Pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami, masih di program Lawang Surgo, banyak cara menuju surga. Nah, sekarang Aziz sudah bersama dengan salah satu tokoh, kemudian juga salah satu imam, kemudian juga bisa dikatakan warga sekitar juga ya. Kita kenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Yai Sinten? Pak Kiai Mansur. Pak Kiai Mansur, Masya Allah. Pak Kiai Mansur ini kita dikasih kesempatan untuk bisa ngobrol perihal sejarah, kemudian juga mungkin lebih ke pandangan ataupun sudut pandang Bapak perihal Masjid Jami Kauman Kota Pekalongan, Pak Yai sendiri selaku tokoh, kemudian juga imam, kemudian juga warga sekitar juga. Menurut Pak Yai sendiri, dampak positif apa sih yang dirasakan gitu Pak Yai terhadap Masjid Jami Kauman Kota Pekalongan ini? Ya, alhamdulillah di Kota Pekalongan ini adalah Masjid Jami Kauman Pekalongan adalah suatu di zaman dahulu itu cuman masjid, satu-satunya masjid di Kota Pekalongan yang terbesar dan tidak ada di sekeliling kita nggak ada masjid. Nah, lah untuk itu bahwa masjid ini dibangun sebelum itu Indonesia merdeka. Masya Allah. Belum merdeka itu zaman dulu itu Pak Bupati dulu.
Pak Bupati itu hanya merenovasi masjid menjadi seperti ini. Tapi dulu seperti separuh toh ini. Dulu itu hanya seperti Ka'bah. Betul. Awalnya Kotakan kota saja, ya. toh seperti Ka'bah toh itu dulu. Akhirnya direnovasi oleh bupati yang kedua itu yang dari Kadipaten itu akhirnya menjadi megah. Kemudian banyak alhamdulillah Ada perluasan gitu, perluasan intinya. Kalau untuk perluasan sih sebenarnya sih enggak. Tapi tetap segini untuk tanah seperti ini. Tapi pembangunan yang semakin diperlebar gitu aja. Untuk tanah masih tetap tidak ada perluasan. Dan alhamdulillah untuk responnya orang-orang Pekalongan di sini kebetulan mayoritas dikatakan di samping ada 2 nama kota, 1 kota santri adalah kota batik yang dikenal di kota batik karena dikenal adalah di sini mayoritas orangnya adalah pengrajin batik. Betul. Nah, dan di samping itu mayoritas orang Pekalongan itu dikatakan kota santri itu adalah mayoritas generasinya itu lebih condong ke dunia pesantren daripada ke dunia formal. Betul ya, jadi lebih banyak yang menjadi santri dibandingkan pendidikan formal atau sekolah nasional gitu. Pak Yai, kalau kita berbicara mengenai Masjid Jami Kauman Kota Pekalongan ini, kegiatannya atau aktivitasnya apa aja sih Pak Yai, bisa diceritain? Kalau aktivitas dimulai awal bulan Ramadan ini adalah kalau pagi habis sholat subuh ada pengajian. Pengajian dinamakan kultum. Terus kemudian sampai untuk habis zuhur itu ada pengajian lagi. Masya Allah. Ada pengajian lagi kurang lebih 1 jam. Terus habis itu sholat asar selesai baru ada pengajian lah. Inilah seperti ini menjelang maghrib atau buka bersama di Masjid Jami ini. Nanti habis sholat raweh pun ada tadarus ya. Ada tadarus. Ya, dilanjut dengan tadarus. Masya Allah, berarti memang kegiatan di bulan Ramadan di Masjid Jami Kota Pekalongan ini sangat padat sekali ya Pak Yai. Ya, tapi kalau mamanya kegiatan-kegiatan selain Ramadan apa aja Pak Yai? Untuk selain Ramadan itu adalah kalau pagi tiap Jumat pengajian tiap Jumat, dan untuk habis maghrib rutin itu setiap hari hari terkecuali malam Jumat. Itu nanti biasa kalau misalkan itu ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti mungkin ada anak-anak mahasiswa yang mungkin KKL di sini ya, itu bisa sampai 40 hari biasanya. Iya, Masya Allah. Jadi memang menerima juga ya para mahasiswa yang sedang KKN di sini untuk menuntaskan pendidikannya gitu Pak Yai. Kalau berbicara tentang harapan ke depan untuk masjid ini, apa sih harapan untuk Pak Yai sendiri untuk Masjid Jami Kauman Kota Pekalongan? Untuk Masjid Jami ini ya, untuk pandangan bagi masyarakat itu yang diharapkan ya menjadi generasinya yang perlu kita bimbing ya, karena dengan hasil daripada masjid ini bisa berkembang, bisa baik, itu adalah kan dari generasinya. Betul. Generasinya itu semuanya dibawa ke pesantren, dan itu nanti ada bahwa anak-anak yang tidak mampu, itu nanti ada seorang tokoh atau bisa dikatakan mencari donatur. Dan donatur itu untuk membiayai anak-anak yang tidak mampu, yang mau ke pesantren, orang tuanya tidak bisa membiayainya. Dibiayai oleh masyarakat sekitar, donatur yang di sekitar, bukan hanya dari wilayah Kota Pekalongan tapi juga dari sekeliling wilayah tetangga-tetangga desa. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak Yai ya. Semoga tadi harapannya bisa terrealisasi. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian juga semoga Masjid Jami Kota Pekalongan masih gitu ya, akan tetap menjadi masjid kecintaan masyarakat Kota Pekalongan. Amin ya Rabbal Alamin. Masjid Agung Al-Jami berarsitektur Jawa Arab. Ini bisa dilihat dari kubahnya yang berbentuk joglo. Sementara arsitek Arab tampak dari serambi masjid. Di depan ruang masjid ada 3 ruangan, di tengah tempat imam, di sebelah kanan mimbar tempat khotib memberikan ceramah, dan bagian kiri tadinya khusus tempat bupati saat itu beribadah.
Oke, Pak Zainul, kita sekarang ada di mana nih Pak Zainul? Alhamdulillah kita sekarang pada posisi bangunan utama Masjid Agung Al-Jami Pekalongan. Kebetulan ini di depan kita ini ada dua bangunan monumental, yaitu pertama ini pengimaman. Jadi tempat imam terutama ketika sholat-sholat tertentu, sholat Jumat, sholat Aiden, Idul Fitri maupun Idul Adha, biasanya imam berada di posisi lengkungan itu. Namun kalau kesehari-hari ini biasanya karena ada batasan itu dua mimbar ini berada di sini. Dimajukan. Iya, dimajukan ditambah dengan bangunan apa namanya sketsel tambahan semacam ini. Betul. Sedangkan bangunan awal ini berupa tempat mimbar ini. Mimbar pemirsa ya Pak Aziz, ini mimbar utama yang sejak dulu dibangun sampai dengan sekarang masih kita pertahankan. Mimbar Masjid Agung Al-Jami biasanya digunakan untuk khutbah ketika sholat Jumat, sholat gerhana bulan matahari maupun ketika sholat dua Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian ketika zaman saat itu pengembangan pertama oleh beliau Raden Kiai Adipati Aryo Notodirjo, ini dibangunlah bangunan yang simetris semacam itu, ya, menyandingkan dengan bangunan utama ini berupa mimbar kedua. Ya, pemirsa, ini mimbar kedua. Ini digunakan beliau oleh Bupati pada saat nanti ketika mau sholat Jumat, beliau lenggah duduk berada di bangunan ini, mimbar kedua ini. Atau ketika misalkan beliau mengikuti kegiatan peringatan hari besar Islam saat itu, misalkan Mauludan, Idul Fitri maupun Isra Mi'raj gitu ya, beliau berada di posisi ini sambil menunggu jamaah yang lain. Biasanya langsung kalau beliau sudah sholat sunnah, kemudian menurut cerita riwayat beliau menghadap ke rakyatnya gitu, karena beliau bupati saat itu kan sangat diagungkan semacam itu. Ini posisinya ini bangunan tambahan oleh bupati yang selanjutnya sebagai pengganti bupati yang pertama semacam itu. Ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah sekarang sudah jelas ya bagaimana bangunan pertama, kemudian juga perluasannya seperti apa. Ada tahap ketiga ataupun tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga perluasan Masjid Jami Agung Kauman Kota Pekalongan ini tentunya. Dan tadi juga sudah dijelaskan secara detail bangunan-bangunan awal di Masjid Agung Jami Kota Pekalongan ini di mana saja sama Pak Zainul Hakim tentunya. Ini sangat luar biasa tentunya, knowledge ataupun pengetahuan untuk kita semuanya. Dan Pak Zainul, terima kasih banyak tentunya, sharing is caring untuk Aziz, untuk pemirsa yang ada di rumah ini sangat bermanfaat sekali ya. Ini perihal sejarah di mana Pak Zainul juga untuk bisa berdampingan dengan Aziz juga harus melalui izin ya, karena banyak tentunya sesepuh-sesepuh yang masih hidup tentunya di sini semuanya. Sangat luar biasa. Semoga kita doakan para Pak Yai ya, kemudian para Pak Ustadz yang sedang sakit semoga bisa lekas sembuh gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga terima kasih banyak sudah menyaksikan program Lawang Surga. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Lawang Surga hanya di Batik TV. Saya Aziz Mahendra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak jalan menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Yang saya hormati seluruh pemirsa Batik TV Pekalongan, alhamdulillah pada kesempatan ini marilah kita menjadi orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan, dan mudah-mudahan pelaksanaan Ramadan ini berjalan dengan baik dengan nikmat-nikmat yang lain yang bisa kita terima. Para pemirsa yang kami hormati, bahwa pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan keberagaman dan kerukunan di dalam Islam. Islam adalah satu agama, dari namanya saja adalah damai. Islam datang dengan membawa kedamaian kepada umat manusia. Namun kedatangan Islam juga tidak hanya untuk satu suku, satu bangsa, tapi kedatangan Islam untuk semua bangsa, untuk semua umat manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan pijakan kepada kita bahwa manusia itu diciptakan
bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai sekalian manusia, bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, konsep Islam didatangkan dalam kondisi manusia berbeda-beda, heterogen. Demikian juga kita di Indonesia adalah orang-orang yang sangat heterogen, berbeda suku, agama, kebudayaan, dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu, dari keheterogenan itu, maka Islam mengajarkan kepada kita untuk bisa saling mengenal, saling memahami antara satu dengan perbedaan yang lainnya. Maka orang-orang Islam, kita semuanya dianggap orang-orang yang mampu mengimplementasikan diri, mengimplementasikan ajaran agama kita untuk bisa menerima perbedaan di antara umat manusia. Bangsa Indonesia adalah salah satu negara yang paling heterogen di dunia. Kita memiliki lebih dari 700 suku dan lebih dari 1000 bahasa, mulai dari Aceh sampai Papua, dan ini menunjukkan keberagaman yang patut kita kelola dengan baik. Maka dengan memahami keberagaman itu, kemudian kita bisa mengimplementasikan ajaran agama kita untuk memahami perbedaan, maka disinilah titik agar kita dengan perbedaan, dengan heterogenitas itu, kemudian kita bisa menjaga kerukunan. Kerukunan baik di dalam internal umat beragama maupun antar umat beragama. Dan alhamdulillah sekarang kita patut bersyukur bahwa pemerintah dari semua lini, dari semua program, membuat program yang program itu memberikan jalan bagi kita untuk selalu menjaga kedamaian dan persatuan. Salah satunya adalah yang sering kita dengar adalah FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Melalui koordinasi kerjasama dengan baik antara pemerintah, Kementerian Agama, pemerintah daerah, pemerintah Kota Pekalongan, dan seluruh pengurus FKUB yang selama ini sudah bergerak untuk selalu bersilaturahmi, memahami satu dengan yang lain, maka kehidupan kita baik internal umat Islam maupun antar umat beragama bisa terjaga dengan baik, silaturahmi dengan baik. Sehingga yang patut kita syukuri sekarang adalah dimanapun kita berada di Indonesia, khususnya Pekalongan, kita merasa sebuah kedamaian, sebuah kerukunan yang itu memicu kita untuk bisa berbuat bagi bangsa dan negara. Ini artinya Islam datang dalam keheterogenan, kemudian Islam memberikan kedamaian, dan Islam kemudian menjaga kedamaian dan kerukunan. Karena dalam konteks kerukunan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10 juga, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya kita semua orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Dalam konteks keislaman, dalam konteks agama kita, bahwa kita ini adalah semuanya bersaudara. Walaupun kita hadir dari berbagai organisasi masyarakat yang berbeda, apalagi sekarang perbedaan yang tidak menjadi pokok itu tidak perlu dipersoalkan. Perbedaan tarawih, perbedaan bacaan sholat, perbedaan antara kunut dan tidak kunut, ini sudah menjadi sesuatu yang biasa kita dengar dan kemudian tidak menjadi persoalan bagi kita. Dan sekali lagi, hal yang patut kita syukuri juga bahwa kita semua warga negara Indonesia, khususnya umat Islam, sudah sangat dewasa dalam mensikapi perbedaan. Dan dengan perbedaan itu, mudah-mudahan negara kita khususnya Pekalongan, Kota Pekalongan adalah Kota Pekalongan yang damai,
kemudian mengayomi semua suku bangsa yang sangat berbeda itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.